Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairulil Albab. Saya dari Prodi KPIT Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub, yang mana beliau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu berat, tetapi beliau masih bisa bersangka baik kepada Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita ke cerita. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup pada zaman Bani Israel di Palestina. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat soleh, taat kepada Allah, dan dermawan kepada sesama. Nabi Ayub memiliki keluarga yang bahagia, kekayaan sangat melimpah, dan kesehatan yang prima. Namun, ujian Allah datang menghampiri Nabi Ayub. Allah menguji kesabaran dan keimanan Nabi Ayub dengan mencabut semua nikmat yang dimilikinya. Dia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya pada meninggal, dan tubuhnya ditimpa penyakit yang sangat menyiksa. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah mengeluh terhadap takdir Allah. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari, saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. "Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, lalu Dia akan memberimu jalan keluar." Demikian saran istrinya. Namun, apa jawaban Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sampai semasa kesehatanku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih, tetapi Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Saat dia sakit, keluarganya dan teman-temannya meninggalkannya, merasa bahwa dia telah dilupakan oleh Allah. Namun, Ayub tetap teguh dalam imannya dan memohon kepada Allah untuk kesembuhannya. Ketika cobaan semakin berat, istrinya pun merasa terguncang. Namun, Ayub tetap bersikeras bahwa mereka harus bersabar dan percaya kepada Allah. Dia menyatakan bahwa kesabaran adalah sebuah ujian yang harus dijalani dengan penuh keimanan. Allah akhirnya mengabulkan doa Ayub dan menyembuhkannya dari penyakitnya. Dia juga diberikan kembali kekayaan dan keluarganya yang telah lama diasingkan. Ayub menjadi contoh teladan tentang bagaimana kesabaran dan kepercayaan kepada Allah dapat mengatasi segala cobaan. Nabi Ayub menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian Allah. Dia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Allah atas cobaan yang menimpanya. Sebaliknya, dia tetap bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan kepadanya dan terus berdoa kepada Allah untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Salah satu ayat yang relevan adalah surat Al-Baqarah 155-157. "Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayat ini mengajarkan bahwa cobaan dan ujian adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun, orang-orang yang sabar dan berserah diri kepada Allah akan mendapatkan kekuatan dan pahala darinya. Selain ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW juga banyak memberikan ajaran tentang pentingnya kesabaran. Salah satu hadis yang terkenal adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sabar itu
pada saat awal musibah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kesabaran sangat penting dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika seseorang mengalami musibah atau ujian, kesabaran adalah kunci untuk menjaga keimanan dan kestabilan emosionalnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kesabaran Nabi Ayub adalah tentang keteguhan hati dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan penderitaan dan kesulitan yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah kehilangan keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Dia tidak mengeluh atau merasa putus asa, melainkan tetap bersabar dan tawakal kepada Allah. Kisah kesabaran Nabi Ayub juga mengajarkan kita tentang pentingnya memahami bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Meskipun kita mungkin tidak mengerti atau merasa tidak adil pada saat itu, namun pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan dan hikmahnya tersendiri. Ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah dan mempercayakan segala hal kepadanya. Kesimpulan dari kisah Nabi Ayub di atas tadi adalah cerminan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Melalui kisah beliau, kita dapat belajar tentang pentingnya kesabaran, keteguhan iman, bersyukur atas kenikmat Allah, dan berdoa kepadanya dalam segala keadaan. Allah telah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Semoga kita bisa menerapkan sifat-sifat Nabi Ayub di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Saya juga manusia, banyak kurangnya, banyak dosanya, yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.